Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Itu jahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja tahun zaman jebot itu dulu udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah jangan sama-sama. Potongan video stand-up komedian Panji Pragiwaksono tadi sangat benar adanya. Hal yang sama juga saya alami sebelumnya. Masih mengajar siswa dengan cara yang sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Meskipun kegiatan pembelajaran yang dilakukan sudah mengaktifkan siswa menurut berbagai penelitian, tetapi ada saja siswa yang tidak aktif. Sebagai contoh, pada saat saya menggunakan metode praktikum, sebagian siswa tidak begitu semangat dan antusias ketika mengikuti pembelajaran menggunakan metode praktikum tersebut. Ada siswa yang selama melakukan praktikum tersebut tidak pernah beranjak dari tempat duduknya dan lebih memilih untuk mencatat hasil praktikum selama kegiatan berlangsung. Siswa tersebut tidak menyenangi gerakan, tetapi di sisi lain terdapat siswa yang sangat aktif bergerak dan sangat antusias dan sangat mendominasi kegiatan praktikum tersebut. Hampir semua pekerjaan di dalam kegiatan tersebut dilakukannya dengan sangat baik. Dari masalah tersebut, saya akhirnya menyadari bahwa sejatinya manusia itu sangat unik, sangat beragam. Setiap siswa memiliki cara terbaik sendiri di dalam mengikuti pelajaran, tentunya juga berbeda. Salah satu solusi yang menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan pembuka, seperti guru memberikan salam dan selanjutnya salah seorang siswa memimpin doa. Selanjutnya guru mengecek kehadiran siswa. Guru lalu melakukan apersepsi. Guru memberikan tujuan pembelajaran. Nah, pada kegiatan awal pembelajaran setelah apersepsi dilakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui pengetahuan awal siswa menggunakan Google Form agar hasil yang diperoleh dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Siswa yang belum menguasai materi prasyarat, yakni mengenali ikatan yang terjadi pada atom C yang merupakan materi kekhasan atom karbon sebanyak 27,6%, terlebih dahulu melakukan kegiatan pembelajaran awal dengan mendengarkan penjelasan dari siswa yang telah paham, yakni dengan tutor sebaya. Sedangkan siswa yang telah menguasai materi prasyarat sebanyak 72,4% menjadi tutor bagi siswa yang belum menguasai materi prasyarat tersebut. Guru berperan memberikan penguatan terhadap materi prasyarat tersebut. Bagian ini merupakan tahapan diferensiasi konten. Setelah semua siswa telah satu pemahaman, maka langkah selanjutnya itu membagi siswa berdasarkan gaya belajarnya. Hasil dari gaya belajar ini merupakan hasil kolaborasi dengan guru BK yang telah melakukan survei gaya belajar siswa melalui pengisian angket menggunakan Google Form. Hasil yang diperoleh pada kelas 11 MIPA 3 berjumlah 29 siswa, sebanyak 5 siswa memiliki gaya belajar auditori, 11 siswa mengalami gaya belajar kinestetik, dan 13 siswa memiliki gaya belajar visual. Siswa yang memiliki gaya belajar visual dikelompokkan dengan siswa lain yang memiliki gaya belajar visual lainnya. Demikian seterusnya. Langkah selanjutnya yakni guru menjelaskan sedikit materi pembelajaran melalui video pembelajaran, kemudian membagikan lembar kerja peserta didik. Tahapan ini merupakan tahapan diferensiasi proses. Siswa yang memiliki gaya belajar audio diberikan perlakuan sebagai berikut. Pertama, guru mengajak siswa untuk terlibat dalam diskusi bersama dengan teman sekelompoknya. Yang kedua, mendorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, pada saat belajar dapat mendengarkan musik menggunakan headset agar tidak mengganggu temannya yang lain. Yang keempat, guru sering memberi pertanyaan kepada siswa atau berdialog. Kemudian yang kelima, membiarkan anak menjelaskan dengan kata-kata daripada tulisan. Sementara untuk siswa dengan gaya belajar visual dilakukan perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan LKPD yang berilustrasi gambar dan berwarna. Yang kedua, memperbanyak menggunakan materi visual seperti gambar-gambar. Yang ketiga,
mendorong siswa untuk menggunakan highlighter atau menggarisbawahi bagian-bagian penting dari catatan atau buku cetaknya. Yang kelima, menghindarkan polusi visual di sekitar tempat mereka belajar. Yang keenam, mencatat kembali bagian pelajaran. Seorang visual learners cenderung rapi dan suka hal yang singkat dan jelas. Yang keenam, warna adalah rangsangan utama bagi tipe visual. Yang ketujuh, mengajak siswa untuk mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar atau tulisan. Berikutnya, untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, guru memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, melakukan demonstrasi atau pertunjukan langsung terhadap suatu proses. Yang kedua, membuat model atau contoh-contoh atom karbon C primer, sekunder, dan tersier kuartener menggunakan molimot dari bahan plastisin atau molimot asli yang tersedia. Yang keenam, belajar tidak harus duduk secara formal, bisa dilakukan dengan duduk dalam posisi yang nyaman, walaupun tidak bisa dilakukan oleh murid-murid yang lainnya. Yang keempat, boleh mengingat suatu konsep sambil bergerak, berjalan, atau mondar-mandir. Yang kelima, pada saat siswa menjelaskan suatu bisa sambil berdiri atau bergerak menggunakan tubuh. Yang keenam, tidak memaksakan anak untuk belajar lama selama berjam-jam karena anak tipe kinestetik tidak betah belajar berjam-jam. Yang ketujuh, mengizinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat pembelajaran. Setelah siswa bekerja dalam kelompok berdasarkan gaya belajarnya, langkah selanjutnya yakni setiap kelompok mempresentasikan karyanya. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik akan menggunakan hasil karya berupa molimot atau struktur senyawa hidrokarbon dari bahan plastisin yang telah diberi tanda, yang mana yang termasuk atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Sementara siswa yang memiliki gaya belajar visual akan mempresentasikan hasil pekerjaan struktur senyawa hidrokarbon yang telah diberikan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener menggunakan gambar tertentu seperti pada LKPD. Yang ketiga, siswa yang memiliki gaya belajar visual juga akan mempresentasikan karya mereka dengan kata-kata dengan menggunakan bantuan media PowerPoint. Kegiatan presentasi ini merupakan hal yang sangat penting karena pada bagian ini setiap siswa dapat saling berbagi. Hal ini dapat terjadi karena terdapat siswa yang memiliki lebih dari satu gaya belajar, misalnya audiovisual, kinestetik visual, dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan presentasi ini merupakan momen untuk memperkuat pemahaman dan saling berbagi. Setelah itu, langkah selanjutnya yakni guru memberikan evaluasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Evaluasi diberikan masih berdasarkan pada prinsip model pembelajaran diferensiasi, yakni yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Produk yang dihasilkan dari setiap siswa tidak harus diseragamkan. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik mengumpulkan produk berupa molimot atau struktur senyawa hidrokarbon dari bahan plastisin yang telah diberi tanda, yang termasuk atom C primer, sekunder, dan tersier, dan kuartener. Siswa yang memiliki gaya belajar visual menghasilkan produk berupa pekerjaan struktur senyawa hidrokarbon yang telah dibedakan antara atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener menggunakan gambar tertentu. Sementara siswa yang memiliki gaya belajar visual juga akan mempresentasikan karya mereka dengan kata-kata dan divideokan atau direkam. Setelah itu guru memberikan evaluasi melalui Google Form, dilanjutkan dengan guru meminta siswa menyimpulkan, lalu guru meminta siswa mengisi angket kepuasan siswa. Selanjutnya guru menyampaikan materi berikutnya. Setelah itu menutup pembelajaran dan memotivasi siswa. Pelajari di buku paketnya ya, masing-masing yang ada di
sekalian. Nah, untuk akhir kata kita pada saat ini, satu orang memimpin dalam doa. Saya meminta kepada Cahya memimpin dalam doa. Sekarang Cahya. Teman-teman semua, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selesai tentang siswa memiliki kodrat yang berbeda. Siswa harus dituntun berdasarkan kodratnya. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu solusi dari masalah tersebut. Saya Octavianus dari SMA Negeri 3 Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.